warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ade Nidya Fauzia dari Program Studi Pendidikan Kimia UIN Sunan Bandung kelas 6A. Di sini saya akan mengunjungi salah satu tempat pembuatan batu alam yang lokasinya tidak jauh dari rumah saya. Penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Untuk itu, ikuti saya yuk untuk ke lokasi tempat pembuatan batu alam. Baik teman-teman, di sini saya sudah berada di tempat pembuatan batu alam. Tepatnya itu di Desa Lengkong. Nah, bisa teman-teman lihat di sini di sekitaran saya. Di sekitaran saya banyak sekali batu-batu yang telah dibuat, di mana limbah batu alam ini limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan batu hias. Batu-batu ini nantinya akan dibuat untuk hiasan dinding ataupun untuk paving block ataupun lainnya, di mana bisa juga untuk pembuatan pagar yang terbuat dari batu. Nah, maka dari itu saya di sini akan mencari tahu apakah pembuatan batu alam ini sudah ada pengelolaan dari limbahnya itu sendiri atau belum. Maka dari itu, yuk kita langsung saja ke tempat pengelolaan limbah dari batu alam ini. Nah, baik teman-teman, di sini sudah di tempat pengelolaan limbah dari batu alam itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa limbah batu alam ini merupakan limbah industri yang berupa lumpur dan juga serbuk halus yang bercampur dengan air. Nah, sini kita lihat. Jadi ini tuh limbah-limbah ini nanti dialiri air dari sebelah sana ke nanti tersambung ke sini. Jadi ini tuh pipa-pipa ini tuh penghubung dari limbah-limbah batu alam. Nih, coba sorot di sini. Nah, pipa ini penghubung dari pembuangan limbah batu alam yang nantinya limbah batu alam ini akan langsung terhubung ke sungai-sungai besar. Perlu teman-teman ketahui juga, dulu itu sudah ada tempat penampungan khusus, jadi tidak langsung terbuang ke saluran-saluran sungai besar. Jadi nanti ditampung di kayak bak gitu. Untuk lebih lanjutnya, mari kita langsung ke tempat pengelolaan limbah yang waktu gitu. Dulu itu tempat pengelolaan dan pembuangan limbahnya itu di bak-bak seperti ini. Jadi nanti ini tuh pipa-pipa yang ini bisa dilepas, kemudian nanti air limbah batu alam ini mengalir melalui sela-sela ini, lalu ke sana berputar. Dan nantinya pembuangannya itu akan terhubung ke pembuatan batu alam di industri-industri lain. Berhubung sekarang musim hujan, jadi air limbah ini tidak ditampung, akan tetapi langsung dialirkan ke sungai-sungai besar dan juga air irigasi. Limbah industri batu alam ini mengandung beberapa unsur-unsur kimia, yaitu ada unsur natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan juga boron. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur logam ataupun garam-garaman ataupun salinitas yang larut dalam air dan juga memiliki daya hantar listrik yang kuat. Sehingga apabila terjadi tren semakin jauh dari sumber tercemar atau limbah, maka nilai parameternya itu akan semakin tinggi. Hal itu karena
kandungan dari logam yang terkandung dari air limbah tersebut. Nah, untuk mengetahui bagaimana kualitas dari air irigasi tersebut yang tercemar oleh limbah, kita dapat mengujinya menggunakan parameter fisika dan juga parameter kimia. Nah, untuk parameter fisika ini bisa dilakukan dengan parameter DHL yaitu daya hantar listrik, dan juga parameter TSD yaitu TDS yaitu total dissolved solid. Untuk parameter kimianya itu bisa dilakukan dengan menggunakan parameter pH, kemudian persen Na, boron, dan juga RS. Apabila nilai pH pada air irigasi melebihi dari 8,4, maka akan meracuni tanaman yang tumbuh di lahan pertanian tersebut. Dan apabila nilai parameter dari RSC-nya lebih dari 2,5 mIq per liter, maka akan terjadi kerusakan yang parah pada tanaman dan juga akan membuat tanah menjadi keras. Dua hal tersebut menunjukkan kondisi yang sangat buruk, yang artinya melebihi dari standar baku mutu air irigasi tersebut. Nah, maka dari itu perlu perhatian yang khusus untuk mengatasi hal tersebut, karena kalau dibiarkan lama-kelamaan itu akan mempengaruhi dari kualitas air tersebut dan juga kuantitas produktivitas dari hasil pertanian yang dialiri oleh air irigasi tersebut. Maka dari itu, untuk mengurangi pencemaran lingkungan, kita bisa mengurangi limbah dari air pembuatan batu hias ini yang mengandung parameter pH dan juga RSC, karena itu akan mempengaruhi dari kualitas air dan juga kualitas tanamannya. Selain itu juga kita bisa membuat IPAL ataupun instalasi pengelolaan air limbah, yang dimana nanti air limbah tersebut bisa digunakan untuk mencampurkan kembali pasir ataupun untuk menembok dan juga lain halnya, agar tidak terbuang langsung ke irigasi pertanian, agar tidak mencemari lingkungan di sekitar kita. Nah, teman-teman tadi kan sudah melihat bagaimana proses dari pengelolaan air limbah batu alam ini. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mengambil manfaatnya dari proses pengelolaan air limbah pada batu alam, dan juga teman-teman lebih peka lagi terhadap lingkungan di sekitar kita, agar lingkungan kita tidak tercemar oleh limbah-limbah, baik itu limbah padat, limbah cair, ataupun limbah gas. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa teman-teman untuk like dan juga subscribe video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.